Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam pertanian Indonesia. Kali ini saya akan berbincang-bincang membahas masalah yang masih kaitannya dengan kelapa sawit. Salah satu hambatan budidaya kelapa sawit itu adalah munculnya hama atau penyakit di 3 zona benua yang ada kelapa sawitnya itu mempunyai penyakit yang berbeda-beda. Ya. Kita kalau berbicara masalah asalnya kelapa sawit yang Elais guinensis yang dari Afrika, masalah utamanya apa? Penyakit layu fusarium, fusarium wilt. Ya, ini menyebabkan tanaman-tanaman mati secara luas. Nah, oleh karena itu penelitian-penelitian di Afrika diarahkan untuk mengendalikan penyakit fusarium wilt. Ya, disebabkan oleh jamur fusarium oxysporum. Ya. Berbeda lagi untuk di daerah Asia Tenggara. Ya, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina. Itu penyakit utamanya adalah penyakit busuk pangkal batang ataupun yang upper stem rot yang disebabkan oleh jamur Ganoderma. Ini Basidiomycetes. Dan itu epidemik meluas. Tiap tahun bertambah terus. Nah, ini sering kita bicarakan. Sekarang yang akan kita bicarakan kisah sukses mengendalikan penyakit yang ada di Amerika Tengah. Kelapa sawit yang di sana. Atau Amerika Selatannya sekaligus. Di daerah Amerika Tengah, penyakit yang dominan, sangat devastating, sangat destruktif, itu adalah penyakit bud rot, dry bud rot, ya, PDC, Pudrio de Cogoyo. Nah, ini. Itu gejalanya mirip yang seperti di belakang saya ini. Jadi saya cuma untuk menggambarkan bagaimana gejalanya ya. Yaitu mengering-ngering, kemudian namanya aja dry bud rot. Bud rot. Jadi umbutnya itu busuk tapi kering. Busuk tapi kering. Dan itu sangat meluas. Sangat meluas. Kita lihat sejarahnya dan bagaimana pengendaliannya selama ini. Itu harus kita lihat bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, bud rot ini muncul pertama kali dilaporkan di Kolombia. Ya, jadi Kolombia ini penghasil besar kelapa sawit di Amerika Latin, Amerika Selatan, dan termasuk Amerika Tengah ya. Itu pada tahun 1964. Sudah lama, biasa itu berkembang pelan-pelan, dianggap tidak berbahaya. Dan akhirnya di bagian barat, western, dan sentral atau tengah dari region Kolombia ini sampai merusak. Nah, ini catatannya, sampai merusak 70.000 hektar. Habis semua. Wah, 70.000 hektar kan tahun 1964 dibandingkan luasan total di Amerika Latin kan itu berapa persennya? Jangan dibandingkan 70.000 dengan kebun kelapa sawit di Indonesia yang misalnya 16,4 juta hektar. Ini artinya sudah sangat merusak, sangat devastating. Lah, penyebabnya dari dulu itu selalu sulit lah itu.
unknown, belum ditemukan. Itu selalu begitu ditemukan. Penyebabnya ada yang bilang fitoplasma, ada karena sulit dilihat dan diuji Potsulat-Koch. Tetapi identifikasi setelah 100 tahun, nah setelah 100 tahun, maka dinyatakan bahwa penyebabnya adalah jamur tingkat rendah, yaitu kalau dulu disebut Oomycetes apa itu ya, itu adalah Phytophthora palmivora. Yang ini dikenal juga sebagai patogen di tanaman kelapa, kakao, jeruk, durian, jackfruit itu apa, nangka. Ini yang terjadi 100 tahun baru teridentifikasi dan sudah sangat merusak. Gejalanya seperti apa sih? Yaitu tadi ada nekrosis kecil-kecil, kemudian kalau dibelah, kalau tanaman kecil itu terjadi pembusukan, busuknya kering, yaitu secara sistemik akhirnya tanaman kalau yang udah gede seperti gambar di belakang saya ini bisa kering semua, mati. Artinya sangat merugikan. Ditanam yang baru sisip mati lagi dan ini seperti tidak ada harapan Elias guineacensis untuk hidup. Nah, itu pengendalian yang disarankan manajemennya begitu. Tetapi ada langkah dengan pendekatan kita kan selalu pendekatannya triangle disease. Segitiga penyakit, itu ada patogennya, ada tanaman inangnya, dan lingkungannya. Nah, ini dicari tanaman yang resistennya, yang tahannya inangnya. Yaitu dengan apa? Dengan OG hybrid. Nah, hybrid. Jadi tanaman Elias guineensis dikawinkan dengan Elias olivera. Ya, namanya OG ya, OG hybrid. Olivera guineensis hybrid. Jadi dengan hybrid ini darahnya kan menjadi berbeda. Dan dengan itu serangan dari batrot menjadi selesai terkendala. Menjadikan resisten tadi menjadi terkendali. Ini yang terjadi pengalaman pengendalian Phytophthora penyebab Putridiococcus dari batrot di tanaman kelapa sawit di Kolombia di Amerika Latin. Tetapi ya itu menyelesaikan masalah ini. Tetapi dari produktivitas juga akan terpengaruh karena mengandung darah kelapa sawit yang lain. Yaitu kedatangan Eladibius cameronicus menjadi lebih berkurang. Penyerbukannya berkurang, fruit setnya menjadi lebih kecil, berkurang, makanya produktivitasnya agak lebih rendah. Ya, tetapi masih bisa hidup karena tahan terhadap batrot. Nah itu salah satu model. Kalau tanpa itu juga hasilnya mati semua, nggak bisa diselamatkan. Demikian pemirsa, itu cerita success story pengendalian dry batrot di kelapa sawit di Kolombia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.